Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini saya akan coba sedikit membahas masalah pernyataan dari Kombes RDA Caniago, Kabid Humas Polda Jabar. Saat dikonfirmasi hari Selasa, hari ini pagi, tanggal 9 November 2021, tagline-nya adalah polisi pastikan tidak ada keterlibatan Banpol di kasus pembunuhan Subang. Sekali lagi, polisi pastikan tidak ada keterlibatan Banpol di kasus pembunuhan Subang. Ini dia nih, ini mulai panas lagi nih. Yang kita tahu kemarin kita menunggu siapa Banpol itu, disuruh oleh siapa, kemudian apa motifnya, sekarang terpatahkan dengan pernyataan Kombes RDA Caniago selaku Kabid Humas Polda Jabar. Kita dengar ini, polisi memastikan tidak ada keterlibatan bantuan polisi atau Banpol dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang. Isu Banpol ini awalnya diembuskan oleh Muhammad Ramdhanu alias Danu yang mengaku disuruh Banpol masuk ke TKP dan membersihkan bak mandi. Ini dilansir dengan detiknews.com. Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caniago saat dikonfirmasi hari Selasa 9 November 2021. RD menegaskan area TKP merupakan ranah dari penyidik, dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. Nggak ada, TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada Banpol untuk membuka itu, tidak ada, kata beliau. Sebelumnya isu Banpol ini diembuskan oleh Danu, salah satu kerabat korban pembunuhan di Subang. Danu mengaku sehari setelah penemuan mayat korban diminta menjaga TKP oleh anak pertamanya korban, yaitu Yoris. Di saat dia berjaga, Danu melalui kuasa hukumnya Ahmad Taufan mengaku ada oknum Banpol yang meminta Danu masuk ke TKP untuk membersihkan bak mandi. Di bak itu pun ditemukan gunting dan cutter. Isu Banpol juga sebelumnya sempat diragukan oleh Rohman Hidayat selaku kuasa hukum dari Pak Yosef. Saya sampai saat ini belum memiliki data yang akurat terkait Banpol. Apakah itu benar, ada, atau rekayasa Danu, ucap Rohman saat ditemui di Pengadilan Negeri PN Bandung, Jalan LE Marta Dinata, Kota Bandung pada Jumat 5 November 2021. Ya, jadi itu pernyataan dari Kombes Kabid Humas Polda Jabar RDA Caniago bahwa dipastikan tidak ada keterlibatan Banpol. Nanti ini kita ini dulu ya. Kita sedikit analisa dulu. Apakah yang dimaksud dengan tidak ada keterlibatan Banpol itu adalah tidak ada Banpolnya? Nah, tidak ikut serta Banpol. Nah, pertanyaannya, mari kita lihat apa yang difotokan oleh Yoris, oleh Danu dan dikirim oleh Yoris, bahwa ada seseorang yang masuk ke TKP. Ya, pertanyaannya sekarang gini, apakah itu Banpol atau bukan yang ada di foto itu? Ya, yang ada di foto itu apakah itu Banpol atau bukan? Tapi pernyataan yang Danu yang disampaikan, Danu itu awalnya polisi ya, tapi lewat kuasa hukumnya menyatakan bahwa itu adalah Banpol. Pernyataan dari kuasa hukum Danu bahwa itu Banpol. Ya, makanya terlepas dari siapa pertama kali yang menciptakan nama Banpol, itu harus orang yang mengerti siapa orang tersebut. Yang disinyalir katanya namanya adalah inisial U itu ya. Nah, kembali lagi. Apa yang disampaikan oleh Pak Kombes itu adalah tidak ada keterlibatan Banpol. Apakah memang yang ada tidak ada Banpolnya? Pertanyaannya,
Apakah memang tidak ada banpolnya? Apakah memang tidak ada orang yang masuk ke dalamnya? Atau ada orang yang masuk ke dalam, tapi itu bukan banpol? Ah, seperti itu mungkin ya. Kan ini masih belum tuntas ini informasinya, karena baru sedikit informasi yang disampaikan oleh Pak Kombes. Jadi tidak ada keterlibatan banpol. Jadi sekali lagi, tidak ada keterlibatan banpol. Apakah tidak ada banpol yang masuk ke dalam TKP? Satu. Kedua adalah ada yang masuk ke dalam TKP tapi bukan banpol, sehingga disebut tidak ada keterlibatan banpol. Dua pertanyaannya itu. Nanti mungkin kita tunggu nih penjelasan selanjutnya. Nah, sekarang kalau misalkan pertanyaan nomor 1, bahwa tidak ada yang masuk ke dalam TKP, ya, tidak ada yang masuk ke dalam TKP. Nah, itu siapa yang ada di foto itu? Ya, karena yang ada di foto itu adalah seseorang yang sudah masuk ke dalam wilayah polis line. Kalau kita lihat posisi motornya, itu adalah di halaman depan. Dan polis lainnya itu ada di pintu depannya. Sehingga posisi daripada orang yang tadi sudah masuk ke dalam polis line. Jelas ini sudah melanggar. Sudah masuk ke dalam polis line. Kalau pertanyaan nomor 1 tadi, ya, tidak ada yang masuk ke dalam TKP. Sekarang pertanyaan nomor 2. Ada yang masuk ke dalam TKP yang disinyalir yang ada di foto Yoris itu bukan banpol, atau mungkin warga sipil, mungkin ya. Jadi mungkin pernyataan daripada Kombes itu adalah orang yang itu bukan banpol. Nah, kan ada 2 kemungkinan ya. Satu, memang tidak ada, atau memang ini ada tapi bukan banpol. Lantas kenapa kemarin yang bilang banpol siapa? Yang menyatakan pernyataan banpol pertama siapa? Kalau memang benar ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kombes itu bukan banpol. Yang menyatakan pertama kok itu adalah banpol, nah itu pasti dia mengenal, gitu kan? Nah, makanya banpol itu belum tentu juga orang-orang di sekitar orang yang dalam ke polsek belum tentu juga dia banpol, bisa saja warga sipil. Nah, ini semakin rancu lagi nih ya. Jadi yang tadinya ada mulus terpatahkan lagi. Tapi tetap bahwa ada orang yang masuk ke dalam TKP, tinggal ditelusuri aja itu siapa. Kalaupun dia bukan banpol, warga sipil misalkan, ya siapa itu? Terus aja tinggal dikejar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.